Sultana Hasya. Saya bersekolah di SD Galvani Banjarbaru. Saya kali ini akan menyampaikan sebuah kisah. Kisah tersebut berjudul Telaga Parangyan. Telaga Parangyan diambil dari 366 kisah rakyat Nusantara. Selamat mendengarkan. Telaga Parangyan. Konon dahulu di Kalimantan Selatan tinggallah seorang pemuda bersama dengan istrinya. Pemuda tersebut bernama Datu Blimbing. Datu Blimbing mempunyai istri yang sangat cantik. Istrinya sejak muda sering menjadi incaran para pemuda yang menyukainya. Dan bahkan setelah menikah pun istrinya masih saja diganggu oleh para pemuda yang menyukainya. Suatu hari, seorang pemuda ingin mengajak Datu Blimbing untuk memuai sarang madu. Datu Blimbing nampak tertarik dengan ajakannya tersebut karena sudah lama juga ia tak meminum madu lebah. Setelah perlengkapan siap, mereka pun akhirnya berjalan menuju ke hutan. Perjalanan hutan dari kampung cukup jauh sehingga hanya bisa obor lah yang akan menjadi pegangan mereka. Setelah semalaman berjalan, menjelang pagi pun tiba. Mereka pun telah sampai di hutan tersebut. Hutan tersebut dipenuhi oleh pohon-pohon yang tinggi dan besar. Akhirnya mereka pun mencari pohon yang memiliki sarang lebah, yang sarang lebah tersebut diduga banyak madunya. Setelah lama bercari, mereka pun akhirnya tiba di bawah sebatang pohon wilas. Pohon wilas tersebut menjulang tinggi dan besar. Batangnya pun amat kokoh. Akhirnya menurut tradisi yang beredar di sana, mereka sebelum memuai madu harus meminta izin kepada sang ratu lebah. Dengan kesaktiannya, Datu Blimbing meminta izin kepada sang ratu lebah. Setelah diizinkan oleh sang ratu lebah, mereka pun segera membuat sigai yang terbuat dari bambu batu. Akhirnya diputuskanlah bahwa Datu Blimbing yang akan menaiki pohon tersebut. Datu Blimbing terkenal dengan kemampuannya untuk memuai madu. Alhasil, Datu Blimbing pun dengan semangat yang membara memuai madu tersebut. Setelah mendapatkan madu yang pertama, Datu Blimbing pun menurunkannya pada sang pemuda. Dan pemuda tersebut berhasil menerimanya. Namun, saat ini diturunkan madu yang kedua, pemuda tersebut sudah tidak ada lagi. Bahkan siganya pun telah rebah. Datu Blimbing pun menyadari bahwa pemuda tersebut sengaja meninggalkannya agar ia bisa mendapatkan istrinya. Karena memang pemuda tersebut adalah salah seorang pemuda yang menyukainya, yang menyukai istrinya. Akhirnya ia pun teringat dengan istrinya. Mungkin ia telah sengaja meninggalkanku agar ia bisa mendapatkan istriku, gumam Datu Blimbing. Datu Blimbing pun akhirnya memutuskan untuk menetap di pohon tersebut. Namun lama kelamaan ia pun akhirnya bersahabat dengan seekor burung yang sering hinggap di pohon tersebut. Sementara itu, pemuda itu pergi ke tempat Datu Blimbing tinggal dan menyampaikan ke istrinya bahwa Datu Blimbing telah mati terjatuh dari atas pohon. Ia tidak bisa membawa jenazahnya kemari, sehingga orang-orang di sekitar pun mencari kemana jenazah Datu Blimbing. Namun jenazah Datu Blimbing tidak ada di situ, sehingga akhirnya mereka pun menduga bahwa jenazah Datu Blimbing telah habis disantap oleh binatang buas. Beberapa waktu kemudian, sang pemuda tersebut akhirnya
melamar istri Datu Blimbing. Pernikahan tersebut tersebar luas di segala penjuru kampung. Sementara itu, Datu Blimbing hanya bisa termenung diam karena hanya sedikit madu yang bisa masuk ke dalam perutnya. Namun datanglah burung sahabatnya tersebut. Burung tersebut berkata, "Datu harus segera pulang, tapi Datu tak boleh marah dan menyakiti orang lain," ucap burung tersebut. Datu Blimbing pun akhirnya menaiki di atas punggung burung tersebut, dan akhirnya burung tersebut pun terbang. Akhirnya sang burung tersebut mengatakan, "Datu tidak boleh marah karena hari ini adalah hari pernikahan Datu dengan istri. Karena hari ini adalah pernikahan pemuda yang telah mengajak Datu untuk memuai madu bersama dengan istri Datu," ucap burung tersebut. Datu Blimbing hanya bisa pasrah, termenung dan sedih karena ia sudah terlanjur janji untuk tidak marah. Sesampainya di kampung tersebut, sang burung memberikan sebuah pesan. "Ambillah 3 biji kayu ini, buah kayu ini. Lemparkan 1 ke hilir, lemparkan 1 ke hulu, dan lemparkan lagi 1 ke atas," ucap burung tersebut yang akhirnya pergi meninggalkan Datu Blimbing. Datu Blimbing pun akhirnya pergi ke rumahnya, yaitu tempat Karasmin berlangsung. Karasmin tersebut sangat meriah karena aneka ragam pertunjukan ditunjukkan. Banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke tempat tersebut. Sesampainya Datu di Karasmin, Datu sebenarnya sangat marah, namun ia hanya bisa menahannya karena sudah janji dengan burung tersebut. Ia pun mengikuti pesan yang dikatakan oleh sang burung tersebut. Akhirnya datanglah hujan dan badai melanda kampung tersebut. Guntur dan petir saling menyambung. Semua orang lari tak karuan arah. Air pun semakin naik. Akhirnya semua orang yang berada di kampung tersebut telah berubah menjadi batu, termasuk Datu Blimbing. Akhirnya desa tersebut telah berubah menjadi sebuah telaga. Lalu telaga itu dinamakan Telaga Paramian, yang artinya telaga tempat keramaian yang sangat amat ramai. Sekian cerita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.